العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال وإياك وأماني المغفرة القاطعة عنها ya. Halaman 33 wa iyyaka dan takutlah dirimu wa amaniyal maghfirati akan berharap-harap atau berangan-angan kepada ampunan al-qati'ati anha yang justru memutus daripada ampunan tersebut ya. Takutlah kita kepada berangan-angan mendapatkan ampunan namun justru memutus daripadanya, yakni daripada ampunan tersebut. Kita yang berharap ampunan Allah, tapi justru bukan Allah kasih ampunan, malah Allah Ta'ala bakal seksa. Jadi dia pengen ampunan cuman angan-angan doang, ya, cuman angan-angan doang. Dia anggap perbuatan dirinya itu perbuatan yang Allah ridhain, padahal justru perbuatan dirinya perbuatan yang sedang Allah murkai. Ini orang-orang begini biasanya orang-orang yang amin dunianya udah cintanya ke dalam. Apa ke dalam? Banget. Iya. Sama dunia cintanya udah kebangetan. Gitu. Walhasil ya dia tinggalin urusan akhiratnya. Kan begitu resikonya. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqbah gitu. Orang yang cinta dunia dia bakal lupa akhiratnya. Akhirnya dia getol urusan dunianya. Yang penting dunia, asal kantongnya penuh, asal tasnya penuh, asal lemarinya penuh, cukup buat dia. Biar kata nggak sembahyang subuh, nggak sembahyang zuhur, nggak sembahyang asar, nggak sembahyang maghrib, nggak sembahyang isya. Orang bilang, kok ente nggak sembahyang? Ane nggak sembahyang aja banyak duit, coba. Gitu. Jadi patokan itu banyak duit. Kalau dianggap duitnya banyak, berarti Allah redha sama dia. Nah, barulah begitu. Ya. Kan ada sebagian hamba-hamba Allah itu yang Allah Ta'ala kasih begitu sebagai ujian, entah sebagai ini sebagai bala, apa emang ujian keimanan, ya, apa emang adab dari Allah Ta'ala. Ada sebagian hamba Allah Ta'ala yang justru kalau tidak sembahyang makin bertambahin rezekinya. Besok dia sembahyang nih berkurang, begitu. Akhirnya dipilih jalan mana? Nggak sembahyang, dapat jalan gitu. Dianggap nggak sembahyangnya itu sebagai keridhaan dari Allah Ta'ala. Ya, jadi patokannya dunia, asal kantongnya tebal, tasnya tebal, ya, terus lemarinya tebal, itu dianggap Allah ridha sama dia. Nah, ada sebagian nama Allah begitu. Adapun maksiatnya dia, ya, umpama dikerja dalam jalan yang haram, ninggalin sholatnya, semua hal-hal yang salah, itu di hatinya dia ngarepin ampunan Allah Ta'ala, sedangkan perbuatannya nggak berhenti-berhenti daripada maksiat. Jadi ya kita kalau ada orang-orang yang seperti itu ya, kita anggap dia orang kenapa nggak mau dekat sama Allah ya. Tapi secara hakikatnya bisa jadi Allah yang memang nggak mau deketin sama hamba itu.
Bayangin tuh bagaimana rasanya kalau sampai ada seorang hamba yang Allah tidak mau didekatin sama dia. Sengaja Allah jauh-jauhin urusan dunia. Sengaja hatinya diburemin sama Allah dari perkara akhirat, diburemin hatinya. Akhirnya dia orang tenggelam sama dunianya, nggak iyam sama akhiratnya. Begitu aja pernah. Ya. Yang penting dunianya banyak, dianggapnya Allah redha sama dia. Ya. Itu yang namanya mengharap-harap ampunan yang justru al-qati'ati anha, ya, yang memutuskan daripada ampunan itu. Wahiyya, dan dia itu perkara yang seperti itu tuh. Ma tasma'uhu ala lisani ta'ifatin minal muqtarina min qaulihim innallaha yaghfiru dzunuba jami'an wa huwa ghaniyyun 'anna wa 'an a'malina wa khazainuhu mamlu'atun bil khairi wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'in, ya, ma israrihim ala fi'lil ma'asi wa tarkil a'malus salihati. Ya. Ini perkara yang kadang itu berangan-angan kepada ampunan Allah, namun justru memutuskan daripada ampunan tersebut, yaitu ma tasma'uhu, perkara yang kamu dengar, ya, perkara tersebut ala lisani ta'ifatin, atas lidahnya satu golongan. Ta'ifah itu golongannya minal muqtarina, daripada orang-orang yang tertipu. Itu orang yang tertipu tuh ngomong begitu, lidah mereka tuh kayak begitu. Min qaulihim, daripada ucapan mereka katakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sungguhnya Allah Ta'ala yang akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Allah tuh ngampunin dosa semuanya. Yang penting hati kita nggak putus sama Allah Ta'ala. Begitu. Yang penting hati kita nggak putus sama Allah Ta'ala. Yang penting saya nggak syirik sama Allah Ta'ala. Yang penting saya nggak begini. Itu kata-kata kalimat yang penting. Ya, mereka lupakan dalam urusan kedekatan dirinya sama Allah Ta'ala. Dipikir yang penting orang tuh hidup bisa makan, bisa tidur, bisa kawin, gitu ya. Bisa makan, bisa tidur, bisa kawin. Dunia tercukupin, itu namanya berkah. Itu namanya berkah. Adapun kerjaan haramnya dia, ya, asal masih mendatangkan dunia buat dia, dianggap berkah. Ninggalin sembayangnya, dia nggak sembayang, tapi duitnya banyak. Ya, mungkin karena kebaikan saya sering sedekah, gitu ya. Allah Maha tahu. Saya biar katanya begini juga gak pernah lupa sama Allah. Itu begini-gininya bagaimana tuh? Biar katanya saya begini-gini, biar katanya saya suka maksiat, biar katanya saya suka berzina, biar katanya saya kerja yang haram, tuh begini-gininya. Dianggap itu semua hal-hal yang lumrah buat manusia. Selama ini ingat sama Allah, Allah bakal ampunin dia. Itu namanya dia berharap ampunan, tapi dalam kerjaan yang salah. Mestinya kalau emang dia berharap sama Allah akan ampunan Allah, dia kerjakan jalan yang bisa mendatangkan ampunan. Ya. Kalau seumpama seseorang itu berharap kepada sesuatu, mestinya dia tempuh jalan yang bisa sampai kepada sesuatu itu. Ya. Jangan salah jalan. Dia berharap bisa sampai ke Ragunan. Jalan yang tepat bagaimana? Duduk menghayal, pergi ke depan nungguin bis atau taksi. Ke depan nungguin bis, taksi arah Ragunan. Kalau duduk menghayal sih nggak sampai-sampai. Di orang justru pada perkara yang salah. Dia mengharapkan ampunan Allah, tapi dia berjalan dalam kerjaan yang justru mendatangkan murka Allah. Tapi dia nggak merasa. Kenapa? Karena Allah Ta'ala ulur. Apa yang dia pengen? Duit, dikasih duitnya sama Allah Ta'ala. Pengen motor, dikasih motor sama Allah Ta'ala. Allah Maha baik sama saya. Apa yang saya pengen dikasih semua sama Allah Ta'ala. Masya Allah.
Dia rajin sembahyang kali. Anda nggak sembahyang, mungkin dia nggak jawabannya gitu. Kan jadi istirahat buat dia. Tapi apa ya? Dia orang merasa Allah ridho sama dia. Kenapa? Karena patokannya dunia, gitu. Lempengan dikasih sakit nih, sekali-kali sakit, mau bekerja, mau cari dunia nggak bisa. Dikatakan gini, Allah lebih sayang sama saya. Gitu. Ya. Lagi disuruh istirahat dulu sama Allah Ta'ala. Begitu jawabannya. Tapi sembahyangnya nggak juga. Ya, hal-hal yang menenangkan kemaslahatan akhiratnya nggak dikerjain juga. Nah, itu namanya berharap-harap kepada ampunan, tapi justru memutuskan ampunan tersebut. Itu orang-orang mubtadi, itu orang-orang yang tertipu kata gitu. Allah yang maha mengampunkan dosa-dosa semuanya. Wa huwa ghaniyun 'anna, dan dialah Allah yang maha kaya daripada kita semua. Wa an a'malina, dan dari sekalian amal-amal kita. Allah sih nggak perlu sama amal kita. Allah nggak perlu sama sholat kita. Allah nggak perlu sama sedekah puasa kita. Allah nggak perlu. Allah maha kaya. Jadi jangan heran kalau sampai ada orang nggak sembahyang tapi duitnya banyak. Kata dia, Allah nggak perlu sama amal kita, tapi kita perlu sama Allah Ta'ala. Mesti punya aturan main. Begitu ya, mesti punya aturan main. Kalau kita mau dapat legalitas, kerjain sesuai aturan yang berlaku, legal nanti. Begitu ya. Kecuali kita pengen yang cuma porak-porak gitu ya, pengen porak-porak. Sedangkan Allah kan nggak porak-porak orang mukmin. Ya, Allah benar-benar. Kalau ada orang-orang yang fasik, orang-orang maksiat, Allah tuh khairul makirin. Ya, kita bisa nipu Allah, Allah lebih lagi bisa nipuin kita. Tapi buat mukmin enggak. Gitu, kenapa kita jadi pilih yang bisa ditipu, bisa diseksa? Ini jalan yang bagus, ya, yang mendatangkan keridhaan Allah Ta'ala. Wa khazainuhu mamlu'atun bil khair. Ya, khazinah, gudang-gudangnya Allah Ta'ala itu mamlu'atun, terpenuhi semuanya bil khairi, dengan kebaikan-kebaikan. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'in, dan rahmatnya Allah Ta'ala itu adalah teramat luas. Kulla syai'in, atas segala sesuatunya. Akan segala sesuatu rahmat Allah lebih luas. Dosa kita setinggi gunung, rahmat Allah setinggi langit. Dosa kita setinggi langit, rahmat Allah lebih tidak terhingga. Benar tak itu bahasanya? Benar. Tapi diucapkannya itu dalam keadaan orang yang tidak mau mengejar datangnya rahmat. Diucapkan sama orang yang tidak mau mengejar datangnya ampunan. Ya, yang ngomong tukang maksiat. Ya, Allahu ghaniyun 'anna, Allah itu maha kaya daripada kita. Masa timbang Allah menangin judi kita nggak bisa? Begitu jawabannya. Ada orang-orang tuh taifah atau golongan yang kayak begitu. Dia ngenteng-ngentengin, jadi patokannya dunia, asal dunia masuk ke dia, dunia masuk ke dia. Hati kerjanya nyolong dianggap halal gitu. Ente nggak boleh nyolong namanya. Ente jangan salah nih, biar kata yang dinyolong ini, yang dicolong orang kaya, boleh itu. Emang kalau yang dicolong orang kaya boleh? Boleh? Yang dicolong orang kaya boleh? Hah? Iya kagak boleh nyolong namanya begitu. Dia begitu, jangan salah juga, ini yang dicolong orang kaya. Kalau kita nggak colong, nanti orang lain yang colong. Ya biarin aja orang lain itu, jangan. Nggak jadi ketika-ketika orang yang salah. Cari-cari alasan. Ya, karena dianggapnya dunianya Allah gampangin, padahal justru pada saat itu bukan sedang Allah gampangin. Makanya dalam kitab Wasiatul Mustafa ya ada yang hadis Nabi, idza ghadaba Allahu li ahadin razaqahu malan haraman.
Apabila Allah itu murka atas seorang hamba, maka Allah akan berikan rezeki kepada hamba tersebut malan haraman, akan harta yang haram. Allah kasih harta haram. Nggak di apa namanya? Nggak di rem, dijor-jorin. Dia tahu kerjanya salah gitu, tapi banyak. Nanti ada aja tuh hal-hal yang bisa nyelimutin dirinya. Ya, dia sedekah, dia ngelihat orang ditolong-tolongin bagus. Kadang sholatnya nggak tinggal, begitu. Sholatnya nggak tinggal, pakai campur di yang azan juga lagi begitu. Nah, tapi kerjanya salah. Dianggapnya itu semua hal-hal yang dikerjakan itu bisa menutupin atau menjadi kafarat atas kerjaan salahnya. Dia nggak mau mengakuin hal tersebut di hadapan Allah Ta'ala karena dia takut kalau diakuin nanti Allah pikir lagi. Dia asyik kan? Kira-kira kalau umpama ada orang dapat duit dari hasil judi, terus dia sembahyang, duitnya dihalal nggak? Kan sembahyang. Sembahyang sih urusan yang Allah, nggak sembahyang justru dosa. Adapun jalan haramnya, nah itu yang mesti diperbaiki. Selama dia nggak perbaikin ya begitu mulu, rusak terus. Nah orang model gini dianggap itu tuh sebagai apa? Sholatnya dia itu bisa ngapusin sekalian kerjaan haramnya dia. Berhenti nggak dari haramnya? Nggak berhenti terus. Sholat terus, ya. Kerjaan haram juga terus. Nah, ini jadi salah. Dia mengharapkan ampunan Allah di situ nggak bisa. Kita kalau mengharapkan ampunan Allah dari satu dosa maksiat kita, bukan kita tutupin dengan ketaatan, tapi kita hentikan kemaksiatan. Hentikan dulu, berhenti maksiat. Begitu, ya kita hentikan. Karena orang kita berpikir seperti itu. Kebaikan-kebaikan yang dikerjakan bisa nutupin kesalahannya. Jadi dianggap bahwa Allah luas atas segala sesuatunya. Ma'a israrihim ala fi'lil ma'asi, yang disertakan dengan berterus-menerusnya mereka ala fi'lil ma'asi, atas perbuatan maksiatnya. Maksiatnya jalan terus, begitu ya. Dia tahu rahmat Allah luas, tapi maksiatnya nggak berhenti. Dia tahu ampunan Allah itu luas, tapi maksiatnya nggak berhenti, terus saja jalan. Wa tarkil a'mali sholihati, dan dia senantiasa meninggalkan amal solehnya. Wa ka'annahum yaquluna bilisani ahwalihim inna ta'ati la tanfa'u wa innal ma'asiya la tadurru, ya, la tadurru. Wa hadza buhtanun 'adzim. Maka wakannahum, seolah-olah bahwasanya mereka tuh golongan kelompok yang tadi ya ulun, mereka berkata bilisani ahwalihim, dengan lisan halnya mereka. Mereka nggak ucapin dengan mulutnya, nggak diucapin, tapi lisanul hal, perbuatannya itu menunjukkan akan ucapannya. Ya, apa perbuatan yang menunjukkan kepada ucapannya? Itu seolah mereka mengatakan inna ta'ati la tanfa'u. Sungguh ketaatan itu nggak jadi manfaat. Ya, ketaatan itu tidak jadi kemanfaatan. Wa innal ma'asiya la tadurru, dan sungguh kemaksiatan nggak menyusahin. Ente nggak taat nggak apa-apa. Ente maksiat juga nggak apa-apa. Yang penting Allah kasih dunia kita jangan putus. Gitu. Ada nggak orang punya pikiran gitu? Ya, nggak ngerti tuh. Mudah-mudahan sih di antara kita nggak ada yang kayak gini. Jadi mereka mah ketaatan itu hal yang sia-sia. Buat apa taat kalau hidup susah gitu? Seolah-olah ngomong gitu. Buat apa taat kalau hidup susah? Begitu, ya. Jadi hidup nggak ada kesenang-senangnya. Buat apa hidup nggak dinikmatin begitu? Dan mereka jadikan kenikmatan hidup dengan maksiat. Ya, kenikmatan hidup dengan maksiat, itu yang mereka anggap penting. Sedangkan urusan ketaatan mereka anggap nggak perlu. Buat apa taat kalau hidup susah mah? Bayang banyak-banyak hidup begitu aja. Sudah bayang kaya,
gitu, nggak sembahyang kaya. Saya pernah dengar ada orang ngomong gitu, langsung depan saya gitu. Kita nggak ada, kalau kita nggak begitu, gitu aja, kita nggak begitu. Panas gitu, ya. Bukan kita nggak mau dakwah gitu, sebab ya mungkin 2 hari kita lagi sok kali gitu, ya ada orang gitu, kaget. Iya, ngeri gitu ya, artinya ya Islam gitu, Islam. Jadi, barang Jumat datang, Jumat datang, gitu. Tapi begitu amal kefaatan dianggap nggak jadi manfaat. Buat apa kita faat banyak-banyak kalau hidup susah? Mungkin gitu ya, mungkin gitu pada saat itu memang orang lagi dalam kehimpitan kali ya, dalam kehimpitan ekonomi. Jadi dikatakan ya kadal fakir ya, kalau kufur itu begitu ya. Hampir saja kefakiran mendekati kepada kekufuran itu. Sampai begitu teman. Ya mudah-mudahan sih jadi baik orang itu ya. Wahada buhtanun azim, dan perkara yang ini buhtanun azim, termasuk daripada kefitnahan yang besar, fitnah yang besar, fitnah Ramadan. Wa qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sungguh telah berfirman Allah Ta'ala, maka siapa orang yang beramal mithqala dzarratin, ya seberat daripada 1 dzarrah, katakanlah 1 biji sawi yang kecil, khairan akan 1 kebaikan, yarahu, niscaya nanti dia akan melihat kebaikan itu. Artinya apa? Siapa orang yang beramal walaupun cuma 1 kebaikan sekecil biji zarah, biji sawi, maka nanti dia akan lihat balasan Allah Ta'ala akan kebaikan yang dikerjakan. Begitu. Ya, dia akan lihat kebaikannya dikerjakan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa orang yang beramal ya seberat daripada 1 dzarrah, seberat biji sawi, syarran akan 1 keburukan, yarah, nanti dia bakal lihat tuh balasan Allah Ta'ala daripada kejahatan keburukan yang dikerjain itu. Jangan kita anggap enteng, ya, jangan kita anggap enteng kejahatan yang kita kerjakan. Justru kita berbuat jahat, Allah wasit kita, ingat itu Allah lagi gendut kita. Allah lagi gendut. Tapi urusan dunia lancar aja, itu justru kemurkaan Allah yang Allah berikan kepada orang tersebut. Kalau tadi Allah marah, timbang Allah marah murka seorang hamba, Allah kasih hamba tersebut razaqahu malan haraman, rezeki dari harta yang haram. Wa idza ishtadda ghadabuhu, dan kalau Allah udah teramat sangat marahnya, ya udah digituin orang nggak berhenti juga dari maksiat, Allah teramat sangat marah sama hamba tersebut, apa yang Allah akan perbuat? Wa qala bihi syaitan, Allah akan kuasakan kepada orang tersebut setan. Yang Allah kasih kuasa setan, bukan malaikat, setan. Setan Allah kuasain. Iya, belum ngapain ke setan? Yushibu, Allah kirim setan untuk menemuin orang tersebut. Bukan malaikat yang dikirim, setan nemenin, ngintilin, setan akan ikutin dia. Bahasa ngikutin, kalau kita lurus, dilurus, kita kanan, setan kanan, kita kiri, setan kiri. Kita naik motor, setan bonceng belakang kita. Kalau belakang kiri kita gimana? Kita tengah-tengah. Artinya setan ngintilin kita, ya. Setan ngintilin kita, ngikutin kita, nemenin kita. Wa yushghiluhu bidunya anitin. Lalu setan itu menyibukin orang tersebut sampai-sampai itu orang dia lalai, luput dari urusan agamanya. Wa yusahhilu lahu umura dunyahu. Lalu Allah mudahin semua apa yang jadi perkara dunia buat dia. Biasa dagang apa laku, dagang habis mulu. Proyek apa gol nih, proyek gol mulu. Tapi sembahyang kagak, ketemu Allah kagak. Apa kemaksiatan dikerjain, ketaatan nggak dikerjain lagi. Tapi urusan justru gol semua, dagang laku semuanya, sembahyang tinggal.
Begitu. Kadang datang puasa Ramadan dibandingkan kerja timbang puasa. Alasannya saya kerja suka capek nggak kuat kalau puasanya begitu. Alasannya begitu. Ketaatan dikesampingkan. Yang penting dunianya jadi gampang. Padahal yang mulai dunianya itu bukan Allah. Siapa? Wa yusahilu lahu di umuri dunia. Setan itu mudahin sekalian urusan-urusan dunianya dia. Setan yang mengurusin. Ih, dibikin mulus sama setan. Jadi dalamnya menjadi lakuannya. Akhirnya karena saking lakunya sembahyang tinggal. Tanggungnya lagi yang lainnya pelanggan begitu. Ya. Tanggungnya banyak orderan, soalnya akhirnya sembahyang tinggal, taatnya hilang. Padahal yang gampangin siapa? Setan. Begitu. Yang nanti pada akhirnya setan berbisik kepada dia, fayaqul, setan berbisik. Apa kata setan? Innallaha ghafurur rahim. Setan berbisik begitu. Boleh. Sungguh Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Cakep pada bisikan. Cakep sampai-sampai yang punya diri kata gini. Ini sih pasti bukan setan, ini malaikat yang bisikan. Begitu. Sebab cakep bisikannya. Padahal setan. Walaupun sama bisikannya kayak malaikat, tapi kalau setan yang bisikin punya tujuan beda sama malaikat. Kalau malaikat bisikin kita, Innallaha ghafurur rahim, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, fulan. Buruan tobat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tobat. Masih bagus Allah masih ingat nih dirimu untuk bertobat, buruan tobat. Kalau siapa? Malaikat. Kalau setan enggak begitu. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jangan khawatir, sebanyak apapun dosa kamu, nanti pada saat dia tobat Allah ampuni. Kalau sekarang belum bisa nggak apa-apa, besok nggak apa-apa. Yang penting nanti Allah ampuni. Begitu. Disuruh taswif gitu, apa taswif? Disuruh menunda-nunda, udah ntar-ntar nggak apa-apa. Kalau nggak diambil sayang tuh, begitu. Mumpung masih muda, paling yang rambutnya putih baru ada 5 lembar, begitu. Begitu semuanya itu. Nanti kalau nggak kumpul, ini di rumah makan apa? Anak gimana? Oh, udah gampang. Jangan khawatir. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Asal nitik balik sama Allah, minta ampun sama Allah, nggak mungkin Allah nggak ampunin. Nggak sekarang nggak apa-apa, besok-besok kalau rapi. Tujuan siapa itu? Setan. Walaupun bisikannya sama, tapi maksud tujuannya beda. Nah, itu hati-hatinya. Itu perkara-perkara yang sekira-kira minbab di ta'ifah dari sebagian kelompok golongan itu mereka berpikiran kayak begitu. Akhirnya tidak bertambah ketaatannya, melainkan semakin parah kemaksiatannya. Wa qala ta'ala wa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh yajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Ya, wa qala ta'ala